Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Wijayanti dari Fakultas Kesehatan Prodi Farmasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal alam dan manusia untuk memenuhi mata kuliah PAI. Mengenal ciptaan Allah dengan tadabbur alam. Yang pertama, masa penciptaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk. Cara mengenal alam sebagai seorang hamba dalam mentadabburi alam, ya dengan cara bersyukur. Kedua, membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Pengertian alam dan manusia. Alam mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum, dan manusia merupakan bagian dari alam. Secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu, dan bahasa Latin mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi yang mampu menguasai makhluk lain. Secara terminologi, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Mengenal ciptaan Allah dengan tadabbur alam. Selayaknya bagi seorang manusia yang beriman, tadabbur alam menjadi sarana peningkatan iman. Maka semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karenanya kita dapat menikmati alam yang indah ini. Sepatutnya semakin takut juga kita kepada Allah, seperti dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190-191, yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi jangan sampai traveling kita menjadi sia-sia hanya untuk bersenang-senang saja. Tentu seorang muslim boleh memiliki hobi traveling tanpa lupa mensyukuri atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan manusia. Pada awalnya manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku, yaitu alaqoh yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan segumpal daging yang disebut mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang, lalu kepadanya ditiupkan roh, yang terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14. Potensi dan fitrah dasar manusia. Fitrah manusia adalah potensi yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Potensi dasar tersebut mengarah pada kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif atas dasar naluri atau kecenderungan tauhid, yaitu kepatuhan dan mengabdi kepada Allah tanpa ada kemusyrikan. Potensi dasar atau fitrah manusia ini disebut dengan potensi beragama yang sangat dominan dalam kehidupan manusia untuk selalu tunduk dan patuh serta taat kepada Tuhan, atau kekuatan mutlak yang menguasai dan mengatur kehidupan manusia serta merujuk kepadanya dalam segala aspek kehidupan. Kekuasaan mutlak tersebut adalah Rabbul Alamin. Tentang potensi beragama yang dimiliki oleh setiap manusia ini telah disyariatkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Tugas dan peranan fungsi manusia. Yang pertama, sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat kepada segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi, yakni meliputi tugas pelaksanaan kekhalifahan terhadap diri sendiri dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas khalifah terhadap alam. Nama-nama manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, Al-Insan artinya manusia, Al-Basar artinya tempat tumbuhnya rambut. Yang ketiga, Bani Adam, keturunan Adam. Yang keempat, Juriyat Adam. Dan kelima, Al-Nas, manusia dari alam ke alam. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim atau kandungan. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Yang kelima, akhirat.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.